Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Minggu tanggal 30 Oktober 2022, hari Minggu biasa yang ke-31. Bersama saya Roma Thomas Suratno, SCY dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Lukas, bab atau pasal 19, ayat 1 sampai dengan ayat 10. Sekali peristiwa, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Saudara-saudari yang terkasih, di kota Yeriko tinggal seorang bernama Zakius yang sangat dibenci oleh orang banyak. Semua orang tidak mau berteman dengannya walaupun ia sangat kaya. Orang-orang memandang dia sebagai seorang pendosa yang harus dijauhi. Dalam warta Injil tadi dikatakan dengan jelas siapakah Zakius itu. Ia adalah kepala pemungut cukai dan seorang yang kaya. Pemungut cukai adalah jabatan yang sangat dibenci oleh rakyat dan pemimpin Yahudi saat itu karena 2 alasan. Yang pertama, pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa Yahudi karena bekerja sama dengan penjajah, yaitu Romawi. Lalu yang kedua, pemungut cukai biasanya adalah seorang penipu karena menarik pajak lebih dari yang seharusnya. Dan posisi Zakius saat itu adalah kepala pemungut cukai alias bos, sehingga dia semakin dibenci. Bagi Zakius sendiri, yang penting adalah kaya. Tetapi sebenarnya ia mengalami keterasingan sosial, sehingga jiwanya merasakan kekosongan. Saudara-saudari yang terkasih, perjumpaan merupakan awal dari sebuah relasi, entah itu dengan siapapun atau apapun. Lalu, bagaimana orang bisa lebih kenal, apalagi dekat, kalau bertemu saja belum? Saya rasa begitu juga dengan Zakius, yang dikatakan sebagai orang berdosa itu dapat mengalami keselamatan dan perubahan hidup kalau belum berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Dan yang menarik adalah mengapa Zakius ini disebut orang berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, dikatakan tadi bahwa saat itu Zakius mendengar bahwa Yesus, Mesias yang terkenal dan banyak melakukan mukjizat, datang ke kotanya. Rupanya hal itu membuat Zakius sangat ingin melihatnya, dan orang banyak pun demikian. Zakius penasaran akan seorang yang bernama Yesus itu. Namun masalahnya, badan Zakius itu pendek. Bagaimana bisa berebut dengan sekian banyak orang yang ingin melihat Yesus juga? Saudara-saudari yang terkasih, apalagi Zakius sendiri dalam masyarakat sudah mendapat cap negatif. Namun walaupun tidak mudah, ia tetap berusaha keras, berlari, mendahului orang banyak, akhirnya menemukan pohon ara, dan dengan idenya untuk memanjat.
ia berhasil melihat Yesus. Semuanya ini menunjukkan bahwa dalam jiwa Sakius, orang berdosa itu sangat membutuhkan Yesus. Tetapi sebenarnya justru sebaliknya, Yesus yang telah berinisiatif dulu itulah yang rindu bertemu para berdosa. Dalam hal ini, Yesuslah yang berinisiatif lebih dulu untuk mencari Sakius, si pendosa itu. Sebagai catatan, saudara saya yang terkasih, dikatakan bahwa Yesus masuk ke kota Yeriko. Ketahuilah bahwa Yeriko itu salah satu pusat perpajakan terbesar di Palestina dan pusat pemungut cukai tinggal. Apa yang terjadi di sana? Di tengah kerumunan banyak orang berebut melihat Yesus, Yesus justru melayangkan pandangannya kepada Sakius, orang yang sebelumnya tidak dikenal, dan berkata, "Sakius, turunlah, aku harus menumpang di rumahmu." Dia memanggil Sakius dan bahkan mau tinggal dan makan bersama dengannya. Kata harus dalam firman tersebut berarti bahwa apa yang Yesus katakan bukan sekedar keinginan belaka, tetapi ada maksud dan tujuan mendesak yang tersirat harus dilaksanakan. Jadi bukan kebetulan, saudara-saudara yang terkasih, kedatangan Yesus memiliki makna ilahi penting bahwa ia datang sengaja memberi kesempatan kepada Sakius untuk melihatnya. Kemudian dikatakan Sakius bukan sekedar turun biasa, tetapi segera turun. Kata segera di sini berarti bahwa dia turun dengan sangat cepat, tidak mempedulikan bagaimana posisi tubuhnya. Mungkin kalau orang Jawa bilang setengah merosot, bahkan merosot. Mengapa demikian? Karena ia yakin di dalam Yesus akan ada sesuatu hal yang sangat berharga yang pasti ia peroleh. Luar biasa. Saudara-saudara yang terkasih, inilah tindakan kasih Yesus, dan kasih inilah yang merubah kehidupan Sakius. Dan ia mengalami pertobatan yang benar. Pertobatan atau metanoia adalah perubahan sikap 180 derajat. Berubah dari sikap dosa dan berbalik kepada Kristus, serta menyadari jati dirinya yang sebenarnya sebagai anak-anak Allah. Itulah yang dialami Sakius setelah mengalami kasih dari Tuhan, mengalami pertobatan. Dia mau memperbaiki hidup dan membagi kasih kepada orang lain, termasuk orang-orang yang pernah ia rugikan. Saudara-saudari yang terkasih, ada satu hal yang menarik yang tak boleh kita lupakan, bahwa perjumpaan Sakius dengan Yesus tidak semulus itu. Karena tadi dikatakan bahwa semua orang bersungut-sungut. Mengapa? Saya kira dalam kondisi tersebut mungkin mereka berkata satu dengan yang lain dengan nada yang heran, sinis, menyalahkan, bahkan mencela. Yesus kok numpang di rumah pendosa? Kok gitu ya? Ini memperlihatkan kepada kita bahwa Sakius memang orang yang tidak layak dan berdosa. Tentu saja orang-orang lain itu tidak merelakan dan bahkan menyalahkan tindakan Yesus itu. Walau demikian, saudara saya yang terkasih, reaksi Sakius mengejutkan. Ia justru berkata, "Tuhan, setengah hartaku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat." Dalam restitusi perjanjian lama, seseorang yang mengambil milik orang lain, hukum Taurat menuntut untuk mengembalikannya sejumlah yang diambil plus 1/5 dari nilai yang hilang, seperti dalam kitab Imamat bab 6 ayat 5. Artinya harus mengembalikan 120%. Namun di sini Sakius tidak hanya mengembalikan 120%, melainkan 400%. Bukan hanya itu, setengah harta miliknya juga diberikan kepada orang miskin. Saudara-saudari yang terkasih, dari sini kita melihat perubahan, perbedaan yang drastis dan kontras dari Sakius. Sebelumnya, Sakius adalah orang yang hanya tertarik untuk mengambil dari orang lain uang. Namun sekarang ia mengalami perubahan yang radikal, yaitu memberi.
Sebelumnya, uanglah yang menjadi segala-galanya dan nomor satu dalam hati Sakyus. Namun setelah perjumpaan itu, Kristuslah yang menjadi nomor satu dan segala-galanya bagi Sakyus. Hal itulah yang membuat ia rela melepaskan sesuatu yang dulunya berharga, yaitu uang. Kini hatinya telah diperbaharui oleh Tuhan. Inilah makna pertobatan yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, apapun dosa itu, mari kita belajar menjadikan Tuhan segala-galanya dalam hati kita, menjadikan Dia kecintaan bagi kita, sehingga kita mampu melepaskan dosa-dosa yang mengikat kita. Memang itu semua tidak gampang, butuh perjuangan keras, bahkan ada resiko-resiko yang harus kita tanggung. Tetapi Kristus yang berkuasa memampukan Sakyus untuk berubah, Kristus yang sama juga pasti akan memampukan kita. Dan lagi, ketika mengalami perubahan hidup, ada suatu nilai abadi yang berharga yang menjadi pengharapan dan sukacita kita. Saudara yang terkasih, kita semua adalah seperti Sakyus yang datang dengan latar belakang yang berbeda, dan kita pun ingin melihat Tuhan serta mengalami jamahan kasih-Nya. Tidak ada kesalahan yang terlalu besar bagi Tuhan untuk diampuni. Di mana dosa semakin besar, maka kasih-Nya akan semakin besar dan nyata. Tuhan tidak mempermasalahkan masa lalu, dosa-dosa kita. Yang Dia mau adalah kita menyadari akan semua dosa-dosa kita, bertobat dan mengalami kasih-Nya yang begitu besar. Kasih yang sempurna, kasih yang agape, yang bukan dari dunia ini, yang dapat merubah segalanya. Saudara-saudari yang terkasih, orang yang sudah mengalami jamahan kasih Allah seharusnya tidak boleh menjadi manusia yang sama lagi. Kehidupannya harus benar-benar berubah, karena tidak ada kasih yang dapat disimpan sendiri. Dengan sendirinya kasih ini akan mengalir keluar dan akan menular dengan cepat. Alangkah indahnya jika di dalam keluarga, komunitas, lingkungan, dan paroki kita, semua orang mengalami kasih Allah yang benar-benar nyata dan membagikannya kepada semua orang. Dunia kita akan menjadi tempat bagi kita untuk mempraktekkan hukum Tuhan, yaitu hukum cinta kasih. Tempat bagi kita untuk melakukan pelayanan dengan penuh kasih dan sukacita. Satu hal lagi, saudara saya yang terkasih, yang patut kita perhatikan, yakni pernyataan Tuhan Yesus terhadap perubahan hidup Sakyus. Sadarilah bahwa perubahan itu belum berarti kalau Tuhan belum menyatakan sesuatu kepadanya. Yesus mengatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Anak Abraham dalam firman tersebut menunjukkan kalau Sakyus pun berhak menerima janji-janji Allah seperti Abraham, yakni berkat keselamatan. Dan itulah tujuan kedatangan Tuhan Yesus seperti disebutkan, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sungguh misi yang luar biasa. Allah mengumumkan dan menegaskan kembali supaya Sakyus sendiri menyadari statusnya bukan lagi seperti pemungut cukai dengan image orang berdosa, tetapi ia telah menjadi baru. Dan seluruh orang yang melihat kejadian tersebut menjadi saksi mata, sehingga Sakyus dengan statusnya yang baru ini tidak boleh main-main lagi dengan hidupnya itu. Tentunya saudara-saudari yang terkasih, perubahan hidup yang benar harus muncul dari dalam hati. Dengan demikian, setiap orang yang melihat diri kita juga akhirnya dapat melihat Yesus yang hidup di dalam hati kita itu. Bukan dosa lagi yang seharusnya mereka lihat, bukan karakter, kebiasaan buruk, dan lain sebagainya. Namun yang seharusnya kita tunjukkan adalah perubahan hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, baik itu melalui pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, termasuk motivasi, cara, dan tujuan kita dalam melakukan sesuatu. Semuanya ditujukan sebagai bukti perubahan hidup karena Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, kasih Allah begitu besar kepada kita.
sehingga ia rela datang ke dunia untuk mencari dan menyelamatkan kita yang berdosa ini. Ia menerima kita apa adanya, namun ia tidak pernah lalai untuk mengubah kita menjadi apa yang seharusnya. Dan melalui status baru yang Tuhan berikan, ia rindu ketika melihat perubahan itu. Orang lain yang menjadi saksi mata atas hidup kita, mereka akan memuliakan Bapa di surga. Saudara-saudari yang terkasih, status kita sangat bernilai. Oleh karena itu, mari kita buktikan status tersebut. Allah menantinya. Perubahan mungkin memang tidak mudah, namun ketika hati kita sungguh-sungguh mau berubah, Allah akan menyatakan kekuatannya untuk memampukan kita supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, Juru Selamat kami bersyukur atas kedatangan-Mu ke dunia ini untuk mencari dan menyelamatkan orang-orang berdosa seperti kami ini. Sadarkanlah kami selalu akan hal ini. Semoga dengan semangat belas kasihan-Mu, di mana Engkau senantiasa akan tergerak oleh kenyataan diri kami yang memang perlu untuk diselamatkan karena dosa-dosa kami, maka bersegeralah menolong kami dengan mengaruniakan belas kasih pengampunan atas dosa-dosa kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.